Ada pertanyaan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi al-kalam. Kemudian kita sudah masuk sedikit tentang pembagian kalam. Tapi kita belum masuk ke dalam kitab Tuhfatus Saniyahnya. Qala al-musannifu wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Aqulu Syekh Muhyiddin al-alfazul lati yasta'miluha al-arabu fi kalamihim, lafaz-lafaz allati yasta'miluha yang digunakan, hanya kembali kepada alfaz. Al-arabu fa'il daripada yasta'mil, fi kalamihim dalam kalam-kalam mereka, wa nuqilat ilaina anhum dan yang dinukil atau disampaikan kepada kita anhum dari mereka al-arabu. Fanahnu natakallamu biha, maka kita menggunakannya untuk bercakap atau berbicara biha bi alfaz fi muhawaratina dalam hiwar percakapan kita, wa durusina wa naqra'uha fi kutubina dan kita baca dalam kitab-kitab kita, wa naktubu biha ila ahlina dan kita mengirim, naktub maksudnya mengirim tulisan atau risalah ila ahlina kepada keluarga kita, wa asdiqaina dan teman-teman kita. La yakhlu wahidun minha, maka lafaz-lafaz itu la yakhlu wahidun minha, dia tidak kosong, wahidun minha satu minha daripada alfaz-alfaz itu, an yakuna wahidan min salasati asya, dia tidak akan kosong dari tiga hal ya, dari tiga hal, entah itu isim, entah itu fi'il, entah itu huruf. Nah, semua paragraf ini, dari mana Syekh Muhyiddin dapat paragraf ini? Syekh Muhyiddin dapat paragraf ini dari membedakan bahwa oh ternyata juz'un itu ada juz'un urfi, ada juz'un hakiki. Makanya beliau bilang la yakhlu wahidun minha an yakuna wahidan min hadhihi min salasati asya. Kenapa? Karena beliau tahu perbedaan antara ya juz'i hakiki dan juz'i urfi. Ya. Kalau kita pahamnya juz'i itu hanya juz'i hakiki, maka kita pasti mengatakan harus tiga-tiganya. Ya, bukan la yakhlu wahidun minha an yakuna wahidan min salasati asya. Oke. Yang pertama al-ismu. Wa ammal ismu fa huwa fil lughati ma dalla ala musamma. Isim itu secara bahasa dia adalah ma. Ya. Ma itu sesuatu, kalau dia lafaz berarti lafzun dalla menunjukkan ala musamma terhadap sesuatu yang diberi nama. Ya. Musamma. Misalnya ini ada namanya qalam. Qalam itu lafaz, dia menunjukkan dalun, dia menunjukkan ala musamma. Musammanya adalah ini, bendanya, zatnya. Ya. Wa fi istilahin nahwiyyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan. Fi nafsiha, fi-nya bisa sababiyah, bisa zarfiyah. Ya. Wa lam taqtarin bi zaman. Zamannya bukan zaman mutlak. Zamannya zaman ya, harus zaman mustaqbal, madhi atau hal. Ya. Nahu Muhammadun wa Aliyun wa rajulun wa jamalun wa nahrun wa tufahatun ya, wa laimunah wa asa. Ya. Tahu semua kan artinya? Wa kullu wahidin min hadhil alfaz yadullu ala ma'nan wa laysa az-zamanu dakhilan fi ma'nahu. Setiap lafaz Muhammad, Ali, Jamal itu adalah lafaz dan dia menunjukkan makna. Jamal menunjukkan makna unta dan zaman tidak masuk dalam bagian daripada makna unta tersebut. Ya. Kemudian di sini Syekh Muhyiddin membagi isim. Ya, isim itu dibagi beliau kepada tiga. Ya. Meskipun secara hakiki taksimnya cuma dua,
tapi beliau membagi 3. Ya. Kenapa beliau bagi 3? Isim itu dibagi kepada mudhar, mudmar, dan mubham, supaya nanti dia selaras atau serasi dengan pembagian fi'il. Karena fi'il dibagi 3, fi'il dibagi madhi, mudhari, dan amr. Ya. Isim aslinya cuma 2, muzhar dan mudmar. Ya. Isim itu cuma ada 2 bagian. Tapi di sini beliau tambah satu yang lain, taksim yang lain, yaitu mubham. Ya, beliau tambah yang mubham. Kenapa beliau memilih 3? Supaya dia serasi dengan pembagian fi'il. Karena fi'il dibagi 3. Nanti huruf juga dibagi beliau kepada 3. Ya. Wal ismu salah satu anwa. Isim itu terbagi kepada 3, muzharun, wa mudmarun, wa mubham. Ya, apa itu yang muzhar? Muzhar adalah ma yadullu ala ma'nahu min ghairi hajatin ila qarinah. Ya. Muzhar itu adalah ma, berarti maknya maksudnya adalah isim. Isim yadullu yang menunjukkan ala ma'nahu. Ya. Kalau yang dicetakan ini ada, kalau di cetakan yang lain boleh kan? Banyak yang nggak ada. Begitu. Itu nggak ada. Ya, di Darut Tauhid juga nggak ada. Itu cetakan apa? Di sana. Ini Darut Tahqiqil Kitab. Ini cetakan yang paling bagus dan mahal. Iya, dan pakai buku tuh mahal. Di sini ada nggak? Nggak ada. Di sini doang. Di sini cuma dikit doang kan. Muzhar, kazaidin, wa amr, wa mudmar, wa mubham. Gitu-gitu aja. Di Tahqiqil Kitab langsung ke mana? Langsung ke mana? Itu salah satu Falmudhar. Di PDF itu ada cetakan tahun yang dicetak ketika Syekh Muhyiddin masih hidup. Ya, kitabnya. PDF. Nanti cari aja di PDF At-Tuhfatus Saniyah untuk karena naskah-naskah khususnya Darut Tala'i itu memang banyak hilangnya. Katrunada juga seperti itu. Katrunada Darut Tala'i itu banyak hilangnya. Ya, wallahu alam, hilangnya itu entah itu hilang atau misalnya Syekh Muhyiddin nyetak kitabnya itu memang 2 kali. Kayak misalnya Katrunada, beliau tahqiqnya seakan-akan beliau tahqiqnya 2 kali. Tahqiqan pertama itu dicetak, naskahnya menyebar, kemudian beliau menambahkan banyak hal, baru edisi revisinya dicetak lagi. Nah, yang edisi revisi itu ada di beberapa penerbit. Kalau cetakan Syekh Muhyiddin misalnya yang Katrunada misalnya di Darul Mustafa. Bagus. Nah, itu yang bagus, lumayan. Ya. Kemudian ada cetakan Maktabah Al-Aqsa, maktabahnya udah tutup. Ya. Tapi kalau Darut Tala'i itu banyak komentar Syekh Muhyiddin yang hilang. Ya, banyak komentar beliau yang hilang. Nah, di situ langsung mana? Coba lihat. Sampai di foto ada ini ya? Doang kan? Yang mana? Kita mau pakai yang mana? Anda bebas, mau pakai Tala'i siap aja. Gak usah kita baca ini. Hah? Kalau yang kurang ditulis kan? Nanti dipoto kirim di grup. Atau dikirim sekarang aja. Boleh? Dikumpulin apa enggak? Betul Nggak buka HP ya? Nggak usah buka HP. Itu nggak jadi kan? Hah? Nggak usah dikata. Iya dah. Ntar aja apa tadi? Tanda doang. Izin. Itu mau nulis kan? Mau nulis definisinya aja. Yang punya bukunya sih. Tulisannya bagus malam kok. Miring. Dikit doang. Definisinya aja. Pembagiannya sama definisi. Tangannya kita. Jangan getar, Nan. Waduh. Masya Allah.
Sifat apa tuh? Tapi anak pas ketika ngaji sama Syekh Fauzi dulu sekitar 2015 itu ini dimasukin dan beliau pakai naskah yang lama. Syekh Fauzi itu biasanya kalau beli kitab itu nggak beli kitab tuh satu kitab, khususnya kitab-kitab dars. Itu selama ada naskahnya beliau ketemu beliau beli. Beliau punya rak di pojokan namanya rak Mu'allafat Ibnul Hajib. Jadi kalau beliau ketemu kitab Ibnul Hajib punya kitab di Nahwu. Itu kalau beliau ketemu satu cetakan, yang cetakan itu beliau belum ketemu, beliau beli. Maka Ibnul Hajib itu lebih dari 10 naskah beliau punya. Pokoknya setiap ketemu satu. Karena apa? Karena tidak ada cetakan yang sempurna. Ya, tidak ada cetakan yang sempurna. Pasti ada cacatnya. Ya, pasti ada kekurangannya. Nah, kalau beliau kan tipenya orang yang suka murajaah. Jadi kalau murajaah itu ya udah 10 naskah, misalnya hari ini murajaah buku ini, hari ini, ganti-ganti seperti itu. Nah, kalau selesai kayak gitu akhirnya tahu, oh ternyata di naskah ini nggak ada ini, di naskah ini nggak ada ini. Nah, kayak gitu. Makanya buku-buku yang menjadi diktat atau menjadi pegangan kalian itu jangan ragu-ragu untuk membeli cetakan yang terbaik, atau jangan ragu-ragu untuk membeli cetakan yang lain. Nah. Ini benar. Ya. Maknahu itu kan? Hah? Maknahu atau makna lah? Maknahu. Tanya kayak Tanya yang nulis. Itu makna lah. bisa. Itu mana? Tidak bisa ya. Mana lah. Sengaja dia. Mana lah. Bisa. Minta editor nih mas. Editor bah. Jadi juga gini. Maaf ya Nan. Zakir sama Sina ini di tag lagi.
Oke, isim itu terbagi 3. Muzhar, dia adalah ma yadullu ala ma'nahu min ghairi hajatin ila qarinah. Ma-nya adalah isim yang menunjukkan ala maknahu, ala makna isim, min ghairi hajatin ila qarinah, tanpa dia menunjukkan makna tanpa bantuan qarinah. Ya. Misalnya apa? Misalnya kata Khalid. Khalid itu lafaz. Dia menunjukkan kepada makna seseorang yang dinamakan Khalid dan menunjukkan maknanya tanpa perlu bantuan qarinah. Ya, misalnya ini qalam. Qalam menunjukkan makna. Ya. Dia tanpa memerlukan qarinah. Ketika kita sebutkan qalam, kita tidak perlu bilang qalam ini. Ya, tanpa qarinah. Ya. Kemudian mudmar. Mudmar itu adalah ma dalla ala ma'nahu biwasitatil qarinah. Tapi qarinahnya harus dispesifikkan. Ya. Biwasitati qarinatil khitab. Takallum dulu ya, takallum, awil khitab, awil ghaibah. 3 itu. Dia perlu qarinah, tapi qarinahnya spesifik. Qarinah takallum, qarinah khitab, atau qarinah ghaibah. Ya. Qarinah takallum berarti ana. Ana itu kan kalau secara lafaz ini kita nggak tahu siapa. Antum bisa bilang ana bisa bilang ana, kalian juga semua bisa bilang ana. Nah, ketika ana kata seperti ini, kita nggak tahu maknanya. Kapan kita tahu makna ana? Ketika saya yang ngomong. Ketika saya ngomong saya bilang ana, berarti maksudnya saya. Ya. Tapi kalau lafaz seperti ini, saya nggak tahu saya itu yang mana, yang itu, yang itu, yang itu. Nah, maka dia ada qarinahnya. Qarinahnya takallum. Ketika takallum baru ta'ayyan makna ana. Ya, anta misalnya, anta banyak. Nih, semua nih anta. Saya bilang anta, kalian nggak tahu yang mana yang dikhitab, ya kan? Nah, tapi ketika saya menuju sini misalnya, nah anta berarti jelas. Baru muncul maknanya. Qarinahnya apa? Qarinahnya mukhatabah, khitab. Ya. Kemudian huwa itu qarinahnya qarinah ghaibah. Nah, jadi mudmar itu memerlukan qarinah, tapi qarinahnya spesifik. Qarinah takallum, qarinah khitab, atau qarinah ghaibah. Ya. Kemudian mubham itu adalah kalau Syekh Muhyiddin bilangnya apa? Huwal ladzi la yadhharul muradu minhu. Dia adalah isim yang maknanya la yadhhar, maknanya tidak jelas. Muradnya tidak jelas, tapi maknanya ada nggak? Ada nggak maknanya? Ada maknanya. Padahal hadza itu isim isyarah. Misalnya contohnya apa? Contohnya mubham itu hadza atau alladzi. Ya, alladzi itu isim isyarah nggak? Hadza itu isim isyarah nggak? Iya. Isim itu ma'rifah nggak? Iya. Ya, alladzi dia isim mausul, ma'rifah nggak? Iya. Ya, dia ma'rifah, tapi kenapa dia namakan mubham? Dibilang maknanya la yazhar. Ya. Nah, makanya kita bilangnya apa? Kita bilangnya mubham itu adalah ma dalla ala ma'nahu biwasitati al-qarinah. Dia dengan qarinah juga. Ya. Ma dalla ala ma'nahu biwasitati. Tadi kan qarinahnya ini spesifik. Oh. Yang biwasitati qarinati al-isyarah al-hissiyah atau as-silat. Ya. Kapan muncul makna hadza? Kalau kita bilang hadza, ini nggak ada maknanya. Kalau kita bilang seperti ini, kapan muncul maknanya? Ketika saya bilang hadza. Ya, hadza kitabun, baru muncul maknanya. Ya. Sebenarnya hadza itu sendirian dia ada maknanya, tapi maknanya la yazhar. Kapan yazhar? Ketika kita isyarahkan kepada Alkitab, hadza kitabun, baru muncul makna hadza. Maka berarti apa? Hadza ini menunjukkan makna, tapi maknanya la yazhar. Kapan dia muncul? Dengan qarinah. Qarinahnya isyarah. Di sini isyarahnya isyarah lil qarib. Ya. Nah, misalnya kita bilang jaa alladzi. Ada enggak maknanya? Alladzi punya makna enggak? Punya makna. Kenapa? Karena dia isim. Ya, tapi maknanya la yazhar. Kapan maknanya jelas? Ketika ada qarinah
Qarinah silah, misalnya ra'ainahu. Ya, orang yang kita lihat tadi sudah datang. Ya. Nah, dengan adanya silah, maka makna al-lazim menjadi jelas. Nah, itu dinamakan isim mubham. Ya, kenapa mubham? Karena maknanya la yadhhar. Kapan dia maknanya jelas? Ketika muncul qarinahnya, yaitu kalau dia isim isyarah, qarinahnya isyarah hissiyah. Kalau dia isim mausul, qarinahnya qarinah silah. Ya. Ya. Arti qarinah itu sendiri apa? Qarinah itu tanda. Ya. Bisa mubham itu beri dua doang, syarat sama silah doang. Ya, yang masuk. Panawi yang belum dia. Yang perawi ya. Kebanyakan yang dua. Sampai sini mafhum? Lanjut ya. Kemudian fi'il. Wa amal fi'lu fahuwa fil lughah al hadas. Ada nggak fi'ilnya? Ada sampai situ. Nanti lanjutannya ada kayak. Wa fi istilahin nahwiyyin, sedangkan menurut istilah para ulama nuhah, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati salasah allati hiyal madi wal hal wal mustaqbal. Sudah kita jelaskan. Cuman saya Muhyiddin diperinci. Ya, bedanya diperinci. Kalau kita kemarin ijmalan. Ya. Nahu kataba. Ada nggak contohnya? Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan huwal kitabah. Dari mana dapat makna kitabah? Dari katabah. Dari Katabah. dari Lafaznya. dari Lafaz A. dari madahnya. Ya, dari madahnya. Madahnya kaf, ta dan Ba. ba. Wa hadzal ma'na muqtarinun bi zamanil madi. Dari mana dapat zaman madinya? Ada. Hai ah. Ya. Wa nahnu naktubu fa innahu dalun ala ma'nan wa huwal kitabatu aidan. Kenapa maknanya sama dengan di atas? Karena madahnya sama. Ya, wa hadzal ma'na Tiga SMS. wa hadzal ma'na muqtarinun biz zamanil hadir. Ya. Makna zamannya berbeda karena sigatnya atau hayahnya berbeda. Wa nahu uktub fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwal kitabatu aidan wa hadzal ma'na muqtarinun bi zamanil mustaqbal. Nah, kalau kita paham kemarin, ya udah tinggal nulis kata. Makanya di dalam kitab itu mencontohkannya tinggal kataba, yaktubu, uktub. Dengan pemahaman kita kemarin muncul syarat seperti ini. Ya, fa innahu dalun ala ma'nan wa huwal kitabah. Di situ muqtarinun bi zamanil madi. Ya. Nah, makanya kitab turas itu tulisannya bisa dipersedikit, sebenarnya maknanya sama. Ya, sebenarnya maknanya banyak. Ya. Wa mislu hadhil alfaz nasara yansuru wansur, fahima yafhamu wafham, wa alima ya'lamu wa'lam, jalasa yajlisu wajlis, daraba yadribu wadrib. Ya. Paham semua kan? Kemudian fi'il juga terbagi tiga. Wal fi'lu ala salasati anwa, madin wa mudhari'un wa amrun. Nah, kenapa dibacanya madin? Karena Ada ya yang dibuat dari tangkit. tanwinnya tanwin apa? Tanwin? Tamkin atau iwat? Tamkin. Kenapa dibacanya madin? Dia posisinya sebagai apa? Maju. Posisinya sebagai apa? Wal fi'lu ala salasati anwa. Badal. Badal. Ya, badal dari Salasa. badal dari Anwa. Fi'il. badal dari salasah. Salasah dia majrur. Berarti harusnya madin. Ya. Kenapa wa'nya wa mudhari'un? Kembali atau ke fi'il. Nah, gimana tuh satu?
sifat ke fiil. Hah? Kayak jamul muzakkari asalimu, asalimu itu kayak jama gitu. Dia khabar dari mubtada mahdzuf. Kenapa bacanya madin? Kenapa bukan madun? Aslinya kan madiun. Asalnya Madiun. Hah? Sikol. Ya. Ada yang bisa ngerap nggak madin? Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Ada. Ya. Madin misalnya kita anggap madin khabar. Ya, berarti ada mubtada yang dibuang. Oke. Gimana i'rabnya? Madin marfu'un. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala ya al mahzufah Sikol. li Sikol. Hah? Enggak, mana min zuhariha itu kalau dia muqaddar. Ini bukan muqaddar. Ini mahzuf. Ya, al mahzufati al mahzufati Mankus. al mahzufati li Linakis. bukan sikal. Sikal itu membuat harakat tidak muncul. Jadi i'rabnya muqaddar. Ini bukan muqaddar. Istighal dengan biharakati. Munasabah dengan apa? Alal alifil mahdzufati li iltiqai sakinain. Ya, alal ya'il mahdzufati lil iltiqai sakinain. Ya. Khabarun. Ya, i'rabnya madin itu khabarun marfu'un. Marfu'nya marfu'un bil mubtada, yang merafakannya adalah mubtada. Ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i al mahdzufati lil iltiqai as-sakinain. Madin mubtada. Madin khabarun. Khabar. Khabarun li mubtada'in mahdhuf marfu'un bil mubtada, yang merafakan khabar itu adalah mubtada. Nanti kita bahas rinci ketika pembahasan i'rab. Ya, makanya saya nggak sering nanya i'rab karena kita belum bahas i'rab. Khabar marfu'un. Khabarun marfu'un bil mubtada, yang merafakannya adalah mubtada. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i al mahdzufati lil iltiqai as-sakinain. Iltiqo sakinannya mana? Hah? Iltiqo sakinannya mana? Ya mati dengan tanwin. Yun berarti. Asalnya madin. Ya. Al madi kan kalau pakai alif lam kayak gini. Al madi. Ya. Ya, ada ya-nya. Dihilangkan ini. Muncul tanwin di sini. Tanwin itu kan nun sakinah. Ada dua tanwin, dua iltiqa sakinain. Nah, kadang nggak bisa, maka dihapus. Kita nggak mungkin menghapus tanwin. Ya, kenapa? Karena tanwin Al-Madi. Itu kurang ngerti yang pas di tanwin itu. Al-Madi'u. nggak ada u-nya. Al madi. Madi kan gini. Ah. Nah, al madi. Ya kan? Sukun. Dihapus alif lam. Ini masih sukun. Kan ada tanwin, kalau nggak ada alif lam muncul tanwin. Nah, jadi madi yun. Tanwin itu nun sakinah nggak? Iya. Nun sakinah. Berarti ada dua sukun. Ini iltiqa sakinain nggak? Iya. Iltiqa sakinain. Nggak mungkin kita menghapus tanwinnya. Kenapa? Karena tanwin itu dia menunjukkan makna. Ya, maknanya litamkin, menunjukkan bahwa dia isimnya adalah tamam. Dia menunjukkan makna. Nah, karena dia menunjukkan makna, maka nggak mungkin kita menghapus tanwinnya. Ya, jadi ada hapus ya-nya. Ya. Jadi akhirnya jadi madin, tulisannya gini. Harusnya tulisannya gini, madin. Ya, cuman kan orang Arab tanwin itu nun sakinah tapi tidak dibaca. Ya. Tidak ditulis maksudnya, dibaca tapi tidak ditulis. Ya, kayak ketika ditulis madin.
bukan. Ya. Dia isim manqus, tapi isim manqus itu nanti ketika dia ketika dia tanpa alif lam, ya, maka i'rabnya kayak gini. Misalnya jaa, jain, jaa, qadin. Ya, semuanya seperti itu. Ya. Kalau pakai alif lam baru muncul. Jal qadi. Ya, kalau pakai alif lam baru dia i'rabnya li ya, listiqal. Ya. Ja'ananda. Ja'ananda. Nanti kita akan menguasai permasalahan-permasalahan i'rab di bab i'rab. Ya. Pokoknya kalian khatam Tuhfatus Saniyah. Ini target kalian harus bisa mengi'rab semua jumlah. Nah, yang mudah. Yang mudah. Dorma Muhammadun Talma. Ya. Dan yang susah-susah. Banyak orang yang ini salah satu tempat-tempat di Ajurumiyah yang pengen nguji orang. Orang itu pernah belajar Ajurumiyah atau enggak? Caranya di ininya dengan i'rab madin seperti ini. Ja'a qadin, apa i'rabnya? Ya. Itu mautin letaknya di Ajurumiyah untuk nguji orang belajar Ajurumiyah atau dia langsung loncat belajarnya. Kalau dia belajar loncat biasanya nggak tahu. Oke, fi'lul madi. Yang pertama adalah al-fi'lul madi. Fal madi ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamanit takallum. Madi adalah ma isim dalla ala hadatsin yang menunjukkan hadas, tapi hadasnya ada kaitnya, waqa'a yang telah terjadi fi zamani pada waktu alladzi qabla zamanit takallum, sebelum waktu berbicara. Ya, sebelum kita ngomong ini itu zaman madi semuanya. Ya. Nahu kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wastaghfara wastaraka. Ya. Yang nggak paham mananya lihat kamus. Wal fi'lul mudhari sama ma dalla ala hadatsin, tapi dia yaqa'u. Yang tadi waqa'a, yang ini yaqa'u. Fi zamanit takallum, dia terjadinya ketika berbicara. Fi zamanit takallum au ba'dahu, atau ba'dahu. Fi zamanit takallum berarti zamannya hal, ba'dahu berarti mustaqbal. Nahu yaktubu wa yafhamu wa yakhruju wa yasma'u wa yubsiru wa yatakallamu wa yastaghfiru wa nah, sama. Al-mudhari itu menunjukkan hal dan al-istiqbal. Pakainya dan atau. Hah? Dan atau? Ya. Ya. Jadi mudhari itu imma menunjukkan hal, imma menunjukkan istiqbal. Harus milih salah satunya. Dia nggak bisa menggabung dua-duanya. Nah, kalau menunjukkan hal berarti bukan istiqbal. Kalau menunjukkan istiqbal berarti bukan hal. Tapi fi'il mudhari ada kemungkinan. Nah, nanti ada siap-siap kalamnya. Kapan mudhari itu jadi hal, kapan dia jadi istiqbal. Dan ada huruf-huruf yang memastikan, oh mudhari ini pasti kalau datang setelah huruf ini maknanya istiqbal. Kalau datang setelah ini pasti hal. Nanti ada, ya. Kemudian fi'lul amri. Fi'lul amri atau al-fi'lu al-amru. Hah? Apa? Yang lain sih ada. Yang lain kan al-fi'lu al-mudhari, al-fi'lul madi. Al-fi'lu al-amru atau fi'lul amri? Hah? Ya, idhofahnya idhofah ya, bukan tarkib wasfi, tapi tarkib idhofi. Ya. Wal amru madalla ala hadatsin, sama madalla ala hadatsin, yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Ya, tapi dia yutlabu, diminta, husuluhu terjadinya ba'da zamanit takallum, setelah zaman takallum. Makanya makna amar itu lil istiqbal. Kenapa? Karena amar itu uktub, ketika kita mengucapkan uktub, kitabahnya belum terjadi.
tapi kita meminta terjadinya kitabah setelah ngomong. Ya. Uktub wafham wakhruj wasma' wa absir. Ya, wa takallam wastaghfir washtarib. Ya. Wa ammal harfu, sedangkan huruf, fahuwa fil lughati at-tarafu. Dia secara bahasa maknanya adalah at-taraf. Taraf maksudnya adalah sisi atau ujung. Ya. Ini namanya tarafus taub. Ya, ujung pakaian. Wa fi istilahin nuhat kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Ya, ghairihanya berarti apa? Majrurnya dan muta'allaqnya. Muta'allaq dari apa? Muta'allaq dari fi'il. Hah? Bukan muta'allaq dari fi'il. Muta'allaq dari muta'allaq dari muta'allaq dari Zahabtu ila al-masjid misalnya. Ya. Ini muta'allaq, ya enggak? Ya. Muta'allaq dari majrur. muta'allaq dari muta'allaq dari harf jar dan dari bisa majrur. Ya, dari jar dan majrurnya. Kan kita bilangnya apa? Kalau muta'allaq nih, ya, ini paham kalian memahami muta'allaq ini pentingnya di mana? Nah, pentingnya nanti ketika kalian membahas isti'arah fil harfi. Ila ini huruf jar. Huruf jar punya ta'alluq. Dia muta'alliq dengan masjid. Jadi masjid ini muta'allaq dari huruf jar. Ya. Nah, huruf jar dinamakan muta'alliq. Ya, huruf jarnya. Kemudian jar dan majrur ini juga muta'alliq. Jar dan majrurnya. Ya, tapi muta'allaqnya kepada fi'il. Ya. Huruf jar itu mempunyai ta'alluq. Ya, ta'alluqnya kepada majrurnya. Kan jar itu terikat dengan majrurnya. Ya, jar terikat dengan majrurnya, berarti huruf jarnya muta'alliq, majrurnya muta'allaq. Nah, berarti tapi jar dan majrur itu juga punya muta'allaq. Berarti dia dinamakan muta'alliq. Nah, dia muta'alliq. Muta'allaqnya apa? Muta'allaqnya satu. Nah, di dalam huruf jar, kapan makna huruf jar itu muncul? Ketika huruf jar itu disandarkan kepada muta'alliqnya, yaitu majrurnya, dan jar dan majrurnya ini disandarkan kepada muta'allaq jar dan majrurnya, baru muncul makna ilah, yaitu lintiha'il ghayah. Ya. Zahabtu ilal masjid. Ya. Ila itu huruf jar. Huruf jar itu dia muta'alliq. Ya, dia terikat. Ya, dia terikat dengan apa? Dengan majrurnya. Berarti huruf jarnya itu dinamakan muta'allaq, majrurnya dinamakan muta'allaq. Dinamakan muta'allaq. Huruf jarnya dinamakan muta'alliq, majrurnya dinamakan muta'allaq. Ya. Nah, jar dan majrur semuanya ini juga muta'alliq. Ya, ini juga muta'alliq. Dia punya muta'allaq. Muta'allaqnya apa? Fi'ilnya. Ya, muta'allaq kepada fi'il. Makanya kadang kita bilang kan jar wal majrur muta'alliqun. Ya, muta'alliqun bi zahabtu. Ya, bilangnya jar dan majrur, bukan jarnya saja atau bukan majrurnya saja, tapi bilangnya wal, ya kan? Wal jar wal majrur muta'alliqun bi zahabtu. Ya. Nah, nanti ketika kalian belajar isti'arah, ketika dibilang isti'arah itu di muta'allaq makna huruf, Imam Khatib kesini memuta'allaqkannya. Ya, karena memang dia muta'allaq juga. Ya, jadi yang jadi majas di sini menurut Imam Khatib. Ya. Tapi nanti menurut jumhur majasnya di muta'allaq. Nanti kalian belajar di ini biar nggak bingung.
bukan di muta'alaq huruf jarnya, ya, tapi di muta'alaq makna jar. Ya. Nah. Coba. Oh, nah ini tapi yang beberapa sebelumnya tadi yang tentang fi'il amr, kenapa dia jumlahnya beda sendiri, makanya jumlah idofi. Karena nggak cocok kalau pakai jumlah wasfi. Al-fi'lu al-amru. Kalau mudhari al-fi'lu al-mudhari, fi'il yang menunjukkan masa yang sekarang dan yang akan datang itu. Nah, maka fi'lul amri lebih tepatnya menggunakan idhofah. Itu secara makna. Ya, secara makna. Ya. Dan terus arti muta'alaq tersendiri Terkait. kalau muta'alliq yang mengait. Ya. Itu kalau kita ingin mengartikan, tapi dia istilah. Istilah itu tidak perlu diartikan aslinya. Yang penting kita paham maksudnya. Wal harfu ala salasati anwa'in mushtarakun bainal asma'i wal af'al, mukhtassun bil asma' wa mukhtassun bil af'al. Nah, huruf juga dibagi 3. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Hah? Ada. Situ ada. Itu cetakan apa? Muasasah risalah, tapi dikit enggak banyak. Tulis ini. Dia nangis tadi. Ya boleh. Udah difoto belum? Foto. Udah. Jelas lagi. Dia untuk media. Yang ini udah. Halo. Ini kan. Ini aja. Ini sama ini. Sarapan bin al-asma'i wal af'al atau anak diktikan aja. Anak diktikan aja ya. Nah, oke. Huruf itu terbagi 3. Ya. Yang pertama mushtarakun bainal asma wal af'al. Yang kedua mukhtassun bil asma. Yang ketiga mukhtassun bil af'al. Oke. Ada kaidah. Ada kaidah al-harfu, ini kaidah penting dan akan kalian bawa sampai kitab Sibawayh. Oke. Al-harfu in kana mushtarakan, al-aslu fihi alla ya'mal. Allah ya'mal. Allah betul. Ya. Al-harfu in kana mushtarakan al-aslu fihi alla ya'mal. Apa maksudnya? Ya. Huruf itu kalau dia mustarak, maksudnya mustarak apa? Dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Maka huruf itu dia tidak beramal. Maksudnya tidak beramal apa? Dia tidak merafakkan, dia tidak menasabkan, dia tidak menjazmkan.
Kan huruf beramal, huruf jar amalnya menjarkan. Huruf huruf nasab menasabkan, huruf jazm menjazmkan. Ya. Nah, tapi kalau huruf itu dia bisa masuk kepada isim, bisa juga masuk kepada fiil. Bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fiil. Itu dinamakan harfun mustarak. Ya. Harfun mustarak bainal asma wal af'al itu pada dasarnya atau aslinya dia tidak beramal. Ya, dia tidak beramal. Misalnya, contohnya hal itu huruf. Ya. Dia bisa masuk kepada isim. Ya, contohnya hal aliyun musafirun. Hal masuk kepada Ali. Ya. Dia beramal nggak? Dia nggak beramal. Aliyun musafirun, aliyun mubtada, musafirun khabar. Ya. Hal tidak beramal. Ya. Hal juga bisa masuk kepada fi'il mudhari. Ya, misalnya hal yusafiru aliyun misalnya, dibalik. Ya, berarti halnya masuk kepada fi'il mudhari dan dia tidak menasabkan fi'il mudhari, tidak menjazmkan fi'il mudhari. Itu kaidahnya. Kaidah dasarnya fi'il yang mustarak, huruf yang mustarak itu dia tidak beramal. Itu kaidah dasarnya. Kalau misalnya ada huruf yang mustarak kemudian dia beramal, maka ditanya apa sebabnya dia beramal. Ya, ditanya apa sebabnya dia beramal. Ya, contohnya misalnya ma itu aslinya dia tidak beramal. Kenapa? Karena ma itu bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada masuk. Tapi ada ma itu kadang beramal. Nah, misalnya kita bilang ma hadza basyaran. Nah, ma hadza basyaran. Nah, hadanya ismu ma, basyarannya khabar. Nah, di sini kenapa dia beramal? Nanti ditanya. Nah, kenapa dia beramal? Ya, misalnya. Harusnya kan hadza basyarun. Dimasuki ma-nya enggak beramal. Tapi di sini dimasuki ma tiba-tiba berubah ma hadza basyaran. Ya. Makanya jangan kaget ketika ada orang baca Quran ma hadza basyarun. Ya. Karena emang ada riwayatnya. Ya. Nah, ini nanti pembahasan kita nanti. Ya. Cuman kaidah dasarnya setiap huruf yang mustarak itu asalnya dia tidak beramal. Ya. Kemudian kalau dia beramal berarti ditanya kenapa dia beramal. Ya. Orang itu kan kalau dia datang ala aslihi itu tidak orang nggak akan nanya, ya nggak. Tapi kalau dia datangnya ala ghairi aslihi baru ditanya. Ya. Kita misalnya kita ke Azhar, ya, sekolah di Azhar 5 tahun, pulang ke Indonesia jadi orang alim. Orang nanya nggak? Kok antum jadi orang alim habis di Azhar? Aneh banget. Ya, nanya nggak orang? Nggak. Orang nggak nanya. Ya, kenapa? Karena dia pulang ala aslihi. Memang harusnya orang pulang dari Azhar itu alim. Ya. Tapi misalnya antum pulang dari Azhar, disuruh jadi khatib nggak mau. Ya. Disuruh jadi imam nggak bisa. Ya. Disuruh baca kitab nggak bisa. Ya. Disuruh menterjemah nggak mau. Mimpin travel nggak mau juga. Nah, itu orang akan bertanya, ya, kalian di Azhar ngapain aja? Kenapa? Karena dia kharajaan aslihi. Nah, karena dia keluar dari Azhar bukan aslinya. Baru ditanya. Dan terus kalau di sini al aslu wa amal musyarakah al aslu ya al ihmal. Ini sama aja al ihmal. Ya. Ihmal sama al amal sama. Kita apa komentar? Footnote. Ihmal sama ihmal di bawah sini. I'mal sama ihmal. Ya. Oke, kemudian kaidah yang kedua. Al-aslu fil mukhtas. Al-aslu fil mukhtas an ya'mala fima ukhtussa bihi.
Al aslu fil mukhtas an ya'mala fi makhtussa bihi. Maksudnya apa? Maksudnya huruf yang khusus masuk kepada isim, misalnya fi, ya. Misalnya ana fi adab. Nah, fi ini bisa nggak masuk kepada fi'il? Nggak bisa. Ya, karena dia nggak bisa masuk kepada fi'il, berarti fi ini huruf mukhtas, dia khusus untuk kepada isim. Nah, dia masuk karena dia khusus kepada isim, maka fungsinya dia menjarkan, ya. Dan fungsinya khusus. Setiap huruf yang khusus kepada isim, amalnya juga khusus, yaitu jar. Amalnya khusus yaitu jar. Tapi ada, misalnya inna ini bisa nggak masuk kepada fi'il? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Berarti dia khusus kepada isim. Nah, inna harusnya ini zaidin. Kenapa? Karena inna itu huruf yang masuk kepada isim. Ya, harusnya dia zaidin. Kenapa dia jadi zaidan? Dan kenapa inna zaidan qaimun yang setelahnya jadi qaimun? Nah, itu ditanya. Kenapa? Karena dia kharajaan asli. Nanti ada pertanyaan, kenapa inna barisnya itu zaidan, kemudian setelahnya qaimun. Ya, salah satu jawabannya misalnya, inna ini serupa dengan fi'il. Banyak keserupaan dengan fi'il. Pertama dari segi maknanya. Inna itu bermakna muakkid. Ya, semakna dengan fi'il. Kemudian dia sesuai hurufnya 3, inna. Kebiasaan fi'il hurufnya 3. Itu di antara keserupaannya. Nah, karena fi'il, sedangkan fi'il itu fungsinya adalah merafakkan dan menasabkan. Ya. Misalnya apa? Daraba Muhammadun amran. Ya kan? Berarti dia merafakkan dan menasabkan. Ini kenapa dibalik? Menasabkan dan merafakkan. Nah, nanti dibahas. Ternyata musyabahah antara isim, antara huruf ini dengan fi'il itu membuat ini jadi fara, membuat isim fi'il jadi asli. Karena dia fara, maka fara itu harus berbeda amalnya dengan asli. Akhirnya dibalik. Ya. Nah, itu muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena dia berbeda tugasnya dengan huruf yang mukhtas. Ya, itu dasarnya. Nah, dengan seperti itu nanti cara kita berpikir ketika kita melihat tarkib itu hidup terus. Ini berbeda kenapa? Ya, ada alasannya. Kayak belajar nahwu dengan taklil itu semakin mengokohkan pemahaman kita. Ya, semakin. Ya, ini nanti kita bahas di pembahasan inna. Itu ada di Kafrawi atau Syekh Khalid nggak? Di Abu Najah ada dikit. Berarti yang inna kan dia yang usul huruf isim. Ya. Terus maka seharusnya jar. Ya. Kenapa seharusnya jar? Iya. Tadi kan ada kaidah. Kaidah huruf itu kalau huruf mukhtas, maka dia amalnya juga amalnya mukhtas. Ya. Nah, fi misalnya, fi itu huruf khusus masuk kepada isim. Amalnya aslinya adalah jar, menjarkan. Maka berarti semua huruf mukhtas kaidah dasarnya amalnya adalah menjarkan. Ketika ada huruf mukhtas amalnya ternyata bukan menjarkan, maka ditanya, kenapa dia bukan menjarkan? Makanya nanti cari alasannya apa. Nah. Jadi yang ini yang mukhtasnya yang jar ya, bukan yang nasab. Apa? Nanti yang masuk mukhtas dengan fi'il. Yang jar mukhtas khusus untuk isim. Nanti ada huruf mukhtas untuk fi'il. Jazm. Ya, jazm dan nasab. Ya. Ya. Sampai sini pembagian huruf paham nggak? Jadi kita ulangi, huruf itu dibagi 3. Yang pertama huruf mustarak. Mustarak berarti maksudnya adalah dia bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Nah, semua huruf mustarak itu aslinya dia tidak beramal. Kalau ada huruf mustarak beramal, maka ditanya, kenapa dia beramal?
Ya, nanti ada alasannya dan itu babnya bukan pembahasan di sini. Ya. Kemudian kalau dia mukhtas itu ada yang mukhtas khusus kepada isim. Berarti mukhtasun bil ismi. Huruf yang mukhtas bil ismi itu dia hanya masuk kepada isim dan amalnya hanya menjarkan amal aslinya. Kemudian kalau ada huruf dia khusus untuk isim, ternyata amalnya bukan jar. Nah, itu akan ditanya, kenapa amalnya bukan jar? Ya. Kemudian ada huruf yang mukhtas untuk af'al. Ya. Af'al itu tugasnya dua. Entah itu menjazmkan atau menasabkan. Ya. Kemudian amsilatun lil ismi. Ya, itu baca sendiri aja. Pokoknya itu Ya. di pembahasan ini wafi'u ala salah satu amur. Nah, kenapa di situ nggak disebutkan fi'il nahi? Sedangkan Fi'il apa? Fi'il nahi. Fi'il nahi. Nah, sedangkan kalau di sorofe itu amar sendiri terbentuknya dari fi'il mudhari yang dimasuki dalam amar. Hubungannya sama nahi apa? Ya, kenapa nggak disebutkan di sini fi'il nahi? Fi'il nahi. Iya. Ya. Pertama, karena beliau ingin menyelaraskan isim dibagi tiga, fi'il dibagi tiga, huruf dibagi tiga. Yang kedua, karena ada yang mengatakan bahwa amr itu dia adalah isim fi'il mustaqil. Ya. Jadi menurut mazhab Basriyin, amr itu isim mustaqil, fi'il mustaqil, bukan bagian dari fi'il mudhari yang ditambahkan dengan lamul amr. Ya. Kalau nahi itu sebenarnya fi'il mudhari ditambah dengan lam. Ya, maka tidak dimasukkan. Ya. Maka tidak dimasukkan. Benar. Sampai sini ada pertanyaan? Sama ya. Di pengertian maldi. Oh, berarti fi'il maksudnya. Ya. Pokoknya ma itu dikembalikan kepada definisinya, atau fi'il atau lafaz. Ya, dikembalikan kepada fi'il atau lafaz. Kalau saya bilang isim berarti sabqul lisan. Terus di sini ada wa'lam anna isla fil harfi al bina mutlaqan, maksudnya Al aslu fil harfi al bina mutlaqan, maksudnya dia tidak bisa dimasuki oleh i'rab. Huruf itu mabni. oh ini huruf itu mabni. Ya, semua huruf itu mabni. Banin, ada pertanyaan? Kan tadi kan kalau yang mukhtas bil itu kan dia berarti namanya kalau nggak pernah menjadikan. Kalau yang Qad itu khusus, nanti ada lagi. Ya, kalau dia tidak beramal itu nanti ditanya, kenapa amalnya tidak seperti itu? Ya, kita belum masuk pembahasan itu. Ya. Sabar Ki, sabar. Apa? Itu itu Yang mana? bahasa pasal. Namanya bukan. Namanya mak tamimiyah. Tamimiyah. Ya, jadi nanti ada mak tamimiyah, ada mak hijaziyah. Itu nama negara. Maknya manafiyah, manafi, tapi manafi itu dinamakan mak tamimiyah atau mak hijaziyah. Itu nama negara kan? Hah? Nama negara. Nama ya Bani Tamim, nama kabilah. Bani Tamim dia mengamalkan. Jadi maknya berfungsi. Mahadza basyarat. Itu Bani Tamim. Mak hijaziyah, maknya menafikan tapi tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Karena kiasnya huruf yang mustarak bainal asma wal af'al itu tidak beramal. Maka mereka bacanya mahadza basyarun. Itu kabilah yang diimarkan bahasa ya. Ya. Tamim sama apa tadi? Tamim sama Hijaz. Itu di Arab semua. Di Arab semua. Berarti kalau itu basyarnya Ya, namanya jadi khabar ma. Iya. Ya. Hadanya isim ma, basyarnya khabar dari ma. itu bukannya main itu bukan mukhtas.
Apa? Iya, makanya nanti ditanya kenapa dia beramal. Nanti kan nanti Apa? nanti dikasih tahu kan. Ya, bukan sekarang. Nanti ada tempatnya. Nah, enggak nih. Ini pengen menjelaskan kayak ini aja. aja dulu ini aja. Ya. Kenapa ya? Dijatuhkan? Karena bertemu dua tanwin, dua sukun. Lil tiqa istakinain. Kan asalnya madi. Al-madi. Mati kan ya, sukun. Kita buang alif lamnya. Jadinya apa? Madi, tapi ada nun dari tanwin. Akhirnya ya-nya sakinah, nunnya juga sakinah. Bertemu dua sukun. Mustahil. Maka satu harus dihapus. Gak mungkin kita menghapus nun sakinah. Kenapa? Karena nun sakinah itu bimanzilatil kalimah. Dia punya makna. Maknanya adalah menunjukkan bahwa kalimat itu sudah sempurna. Dia menunjukkan tamakun. Maka nggak mungkin dihapus nunnya, nun sakinahnya. Makanya yang dihapus adalah ya sakinahnya. Hanya ya sakinahnya dihapus. Apa? Ya. Ini yang mau ngebahasnya lagi berarti menurut yang dari Tamim, ma itu amalnya menasabkan khobarnya. Ya. Dia mirip la. La alladzi amala laisa. Mirip kayak laisa. Kan laisa menafikan dan dia beramal. Ya. Laisa Muhammadun qa'iman. Lanjut ya. Oke. Setelah kita membahas tentang isim fi'il dan huruf, kemudian mendefinisikan isim fi'il dan huruf, kemudian mentaksim isim fi'il dan huruf, seakan-akan ada yang bertanya, bagaimana cara membedakan isim dari fi'il dari huruf? Bagaimana cara membedakannya? Hanya musannif menjawab fal ismu. Ya, fal ismu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Fi'il atau isim itu yu'rafu bil khafdi. Ini menjelaskan alamat daripada isim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Isim itu diketahui dengan khafat, wa tanwini dengan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dengan masuknya alif lam, wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kafi wal lam wa huruful qasami wahia al-waw wal bawa wata. Kenapa di sana disebutkan fal ismu yu'rafu bil khafdi? Kemudian wa huruful khafdi atau wa hurufil khafdi, boleh dibaca dua ya. Wa hurufil khafdi. Kenapa? Sama enggak khafat sama huruf khafat? Apa bedanya? Kalau khafat Alamatnya kalau khafat belum tentu dari huruf. Ya, al-khafat itu bisa dengan ya, bisa dengan isim, bisa dengan harfu. Ya. Kalau huruful khafdi bisa nggak dengan isim? Apa artinya khafat? Jar. Apa Tunduk. apa ta'rif daripada khat? Apa khafat? Taktur. Hah? Ta'rif. Kampung. Bidul irtifa. Bidul irtifa. Makna lugawi. Ibaratun tanil kasroh. Hah? Ibaratun anil kasrah. Alati yang ambil. Kalau diminta ta'rif itu ya, ta'rif. Saya akan mendefinisikan khafat sesuai dengan mazhabnya Ibnu Ajurri. Ya, karena yang di Syekh Muhyiddin beliau mendefinisikan khafat dengan mazhab yang lain. Hah? Oke, khafat itu adalah taghyirun makhsusun alamatuhu al-kasrah
Au ma naba anha. Khafat adalah taghyir. Nah, dia adalah perubahan makhsusun, perubahan yang khusus. Kemudian perubahan itu ditandai dengan alamat. Alamatnya apa? Alamatnya kasrah. Atau yang mengganti kasrah. Bisa fathah, bisa ya. Ya. Untuk memahami ini, kita perlu memahami yang namanya amil. Ya. Nah, misalnya kita bilang zahabtu ila al masjid. Kita bilang masjid di sini mahfud, ya, dia mahfud atau kena khafat. Ya. Nah, kalau dia kena khafat, kita harus bertanya apa yang membuat dia khafat atau majrur. Ya, apa yang membuat dia majrur? Ya. Nah, jawabannya ada amil. Ya. Amilnya adalah huruf jar. Huruf jar ini dinamakan amil. Ya. Kemudian mengkhafatkannya ini namanya adalah amal. Ya. Masjidnya ini dinamakan ma'mul. Ini penamaan yang lain ya. Kalian bingung nanti. Kok huruf jar dinamakan amil? Tadi namanya muta'alliq. Berubah lagi namanya. Oke. Atau ketika kita bilang misalnya Ja'a Zaidun. Ya. Zaidun ini rafa. Ya. Rafa itu taghayyurun maksus. Ya. Berarti ada yang membuat dia rafa. Ya kan? Yang membuat dia rafa adalah amil. Apa amilnya? Amilnya adalah ya Ja'a. Ini amil. Ini amal. Zaid ini jadi ma'mul. Ya. Kalau misalnya kita bilang daraba Zaidun Amran. Amran ini nasab, mansub. Ya, dia mansub. Berarti ada amil yang menasabkan. Ya, apa amilnya? Ya. Amilnya adalah daraba. Daraba ini amil. Amalnya adalah menasabkan. Ya. Amran berarti dia jadi ma'mul. Ya. Zaid juga jadi ma'mul. Ya. Jadi satu fi'il itu bisa menjadi banyak ma'mul. Ya, misalnya kita bilang yaumal jum'ah di sini, yauma. Yauma kenapa nasab? Oh, dia yang menasabkan adalah daraba juga, fi'il juga. Berarti yauma di sini ma'mul juga. Ya. Ma'mul. Nah, berarti ada yang namanya amal. Ya, ada yang namanya amal, ada yang namanya amil, ada ma'mul. Sekarang apa yang dimaksud dengan amil? Ya. Saya definisikan definisi amil yang paling mudah. Ya. Amil adalah ma'asara fi akhiri al-kalimah raf'an au nasban au khafdan au jazman. Nah, ini dinamakan amil. Ya. Ma'mul apa? Ma'mul itu yang terkena amil. Prosesnya dinamakan amal. Maka cara mengi'rab gimana? Misalnya seperti ini, ya. Daraba Zaidun. Kita mengi'rabnya harus menyebutkan amalnya
harus menyebutkan amilnya. Nah, daraba misalnya, daraba fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Karena dia mabni maka dia tidak perlu ada amil karena dia mabni. Zaidun ini dia marfu. Ya, berarti ada amalnya. Maka kita sebutkan siapa yang beramal. Zaidun marfu'un. Marfu'nya kenapa? Dengan apa? Marfu'un bi daraba. Ya, bukan marfu'un bi dhammah, bukan. Dhammah itu tidak merofakkan. Yang merofakkan dia adalah daraba. Berarti Zaidun marfu'un bi daraba. Baru kita bilang wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Ya. Misalnya dhahabtu ilal masjid. Masjid majrurun. Majrurnya dengan apa? Majrurun bi ila. Ya. Wa alamatu jarrihi kasrah. Terus seperti itu. Jadi ketika mi'rab sebutkan ma'mulnya dulu, kemudian sebutkan amalnya apa, sebutkan ma'mulnya. Ya, misalnya di sini Zaidun, dia ma'mul kan? Zaidun. Kemudian amalnya apa? Marfu'un. Kemudian amilnya apa? Marfu'un bi daraba. Baru wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ya. Itu cara mengi'rab. Ma'asara itu. Ya, ma'asara. Au jazman. Ya. Kalau ma'mul tadi Pak, apa itu kalau ma'mul? Ma'mul itu yang terkena amal. Kalau amal prosesnya ya? Ya. Ya. Tadi gimana? Step by step Mulai dengan makmulnya. Ya, misalnya Ja'a Zaidun. Ya, berarti apa namanya? Zaidun, kalau kita ingin ngerap Zaidunnya, berarti dimulai dengan Zaidunnya. Zaidun baru amalnya apa? Marfu'un. Kemudian marfu'nya dengan apa? Apa yang membuat dia rafa? Marfu'un bi Ja'a. Karena Ja'a yang membuat dia rafa. Ya, berarti Ja'a amilnya. Ya. Kemudian baru wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Masjid itu makmur. Disebut apa? Makmur. Iya, makmul itu maksudnya yang secara umum. Tapi amal khususnya apa? Khafat tadi. Maka dia dinamakan mahfud atau majrur. Ya. Berarti nilainya bisa jadi Ya. Dia bisa kita bilang amil atau khafid atau jar. Kalau mau kalau mau di Jadi yang daraba dia beri kan dia jadi amil. Ya. Dia menjadi amal juga nggak sih? Enggak. Kenapa? Karena dia mabni. Dia cuma jadi amil saja. Amalnya dia amil itu berarti artinya apa? Dia beramal, dia memberikan pengaruh. Saya belum mendefinisikan apa, belum menjelaskan tadi ya, amal. Belum. Bentar ya. Al-amil itu ma'astara fi akhir kalimati raf'an aw nasban aw khafdan aw jazman. Amil itu adalah ma. Dia ma-nya berarti bisa isim. Ma itu bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. bisa huruf. Ya. Nah.
fa yang hadapan isfanya. Maknya bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Ma, kalau dia isim, ma aktsara fi akhiril kalimah. Misalnya khafdan, misalnya kayak kitabu Zaidin. Zaidin majrur. Apa yang memajrurkan? Majrurun bil mudhaf. Ya, kalau kita mendefinisikan kitabu Zaidin, kitabu misalnya mubtadaun, marfu'un. Apa yang merafa'kan dia? Marfu'un bil ibtida. Ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Zaidin majrurun. Apa yang memajrurkan dia? Ya, majrurun bil mudhaf. Ya, majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Berarti dia amilnya adalah isim. Ya. Kadang amil itu fi'il. Ja'a Zaidun. Kadang amil itu harf. Amil itu isim, fi'il atau huruf astara yang memberikan pengaruh fi akhir kalimat, yang memberikan pengaruh dalam akhir kalimat sehingga akhir kalimat itu berubah menjadi rafa, berubah menjadi nasab, berubah menjadi khafad atau berubah menjadi jazm. Tadi pertanyaannya? Amal. Dia menjadi amil, tapi menjadi amal. Daraba menjadi amil. Coba kalau saya paham ya, karena dia menjadi daraba menjadi amil karena dia memberikan pengaruh terhadap setelahnya. Ya. Sedangkan kalau yang zahabtu ilal masjid, dia menjadi amal aja, tapi yang menjadi amil karena dia nggak memberi pengaruh kepada yang setelahnya. Dia memberi pengaruh. Zahabtu. Gimana nggak memberi pengaruh? Oke, ketika kita bilang zahabtu ilal masjid. Ya. Di sini zahaba jadi amil ya? Jadi amil nggak? Apa amalnya? Merapatkan? Fa'ilnya mabni. Gimana dirafakan? Ya, bi. Ada yang bisa mengi'rab zahabtu? Zahabtu? Fi'lun madhi? Ala? Di ajrumeh, nanti kita belajar. Fal madhi maftuhul akhiri abada. Berarti nggak boleh mengi'rab madhi itu dengan sukun, tapi pasti fathah. Mabniun alal fathi al muqaddar ala sukun. Enggak, bukan ala sukun. Ala apa dulu? Alal ba. Oke. Mabniun alal fathil muqaddari alal ba. Terus mana amin zuhuriha? Istighalul mahalli. Bisukunil aridi. Bisukunil aridi. Kenapa? Karahiyata tawali gatin. Terus bima huwa ka kalimatin wahidah. Itu wajib sampai situ. Nah, itu i'rab azhari. Ya. Jadi i'rabnya seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin baca kitab nanti ketemunya seperti itu. Nanti di sini ada. Ya, tapi kita belum. Pelan-pelan Pak Supir. Oke, di sini dia zahaba beramal kan? Berarti amalnya apa? Merafakkan. Cuman yang dirafakkan bukan isim zahir, tapi mahalnya. Itu dia merafakkan mahal itu. Makanya tuh gimana ya i'rabnya? Tuh dhamirun muttasilun kayak ada muncul fi mahalli raf'in. Nah, yang membuat mahalnya rafa itu apa? Berarti dia beramal. Ya, mahal tuh jadi makmul. Ya. Di sini sebenarnya ilal masjid ini juga jadi makmul. Ilal masjid ini fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Makanya kadang kalau ada fi'il kemudian huruf jarnya hilang, maka yang setelahnya itu jadi nasab. Ya, misalnya marartu biddiyar, amurru biddiyar. Di Diwan Laila jadinya amurrun diyara. Padahal amurru biddiyar. Tapi ketika dihilangkan banyak jadi amurru diyara. Nah, apa? Yang mana? Yang ini.
Yang ini fi mahalli nasbin. Ilal masjidnya fi mahalli nasbin. Tapi kalau kita mengi'rabkan satu-satu, ilanya la mahalla lahu minal i'rab. Ini yang menjadi mahal itu jar wal majrur. Jar dan majrurnya, jar dan majrurnya fi mahalli nasbin. Tapi kalau huruf jarnya aja, dia la mahalla lahu minal i'rab. Masjidnya aja fi mahalli jarrin. Masjidnya bukan fi mahal, tapi dia majrur. Fi mahalli nasbin karena apa? Yang ini maf'ul dari zahab. Walaupun fi'ilnya fi'il lazim. Walaupun fi'il lazim. Oh, lazim. Ya. Berarti bisa dong ajlisu kursiyan gitu. Enggak. Jadi enggak. Jadi mahal itu apa? Apa namanya? Fi'il itu selalu beramal, amalnya selalu merafa'kan dan menasabkan. Nah, di sini karena fi'ilnya dia tidak bisa langsung, maka dia memerlukan huruf tambahan yaitu ila. Makanya huruf jar itu maknanya apa? Jar itu maknanya yajurru. Yajurru itu maknanya menyampaikan. Jadi fungsinya dia menyampaikan makna fi'il kepada isim. Karena makna fi'il ini tidak bisa sampai langsung kepada isim, dibutuhkan tambahan yaitu ila. Itu fi'il lazim itu fi'il yang lemah, makanya dia memerlukan bantuan ila. Ya. Nah, mahal jar dan majrur ini fi mahalli nasbin. Ya. Nanti kita belajar i'rab itu ada i'rab mahalli, ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri. Nah, salah satu mahal itu ini. Kita di i'rabnya kalinya wal majrur fi mahalli nasb. Itu enggak wajib, tapi kalau mau seperti itu. Ketika kita bilang dhahabtu ilal masjid, kalau mau ilal masjid majrurun bi ila. Kemudian alamat dan seterusnya wal jar wal majrur fi mahalli nasbin, boleh. Kalau mau. Ya. Supaya nanti ketika kalian ketemu di kitab ada bilang fi mahalli nasbin, ketika jar dan majrur kalian enggak bingung. Yang fi mahalli nasbin itu huruf ilah dan masjidnya satu kesatuan. Ya, bukan ilal masjidnya. Al masjidnya majrur. Ya, kalau ilahnya la mahalla lahu minal i'rab karena dia huruf mabni. Tarif amal itu Amal itu prosesnya, nggak perlu ditaruhkan. Ketika kita tahu amil, maka kita tahu prosesnya itu dinamakan amal. nggak ada tarif. Nggak ada tarif khususnya. Ma'mul juga nggak ada tarif khususnya. Ma'mul yang yaqa'u alaihi al-amil. Yaqa'u alaihi asarul amil. Kalau prosesnya amal. Ya. Prosesnya dinamakan amal. Jadi kalau yang tadi saja doroba ini tidak menjadi amal. Doroba ini tidak menjadi amal kan? Daraba itu amil. Dia nggak menjadi nggak Amalnya itu rafa, nasab, amalnya merafa'kan, menasabkan atau menjazamkan. Itu amal. Oh, berarti cuma ada amil dan makmul aja ya. Yang muncul itu amil dan makmul. Iya. Amalnya itu sesuatu yang maksus, makanya perlu alamat. Alamatnya itu apa? Paham nggak? Amal itu sesuatu yang maknawi. Kita nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma amil dan makmul. Nah, karena amal itu sesuatu yang maknawi, maka dia perlu alamat yang menunjukkan ada amal di sana. Macam-macam amil amal tuh amal lafzi sama amil manawi kan? Ya, amil nanti ada amil lafzi, ada amil maknawi. Sedikit lagi ya, kita habiskan khafat ini. Bagian khafatnya aja. Ammal khafdu fahuwa fil lughati diddul irtifa'. Ya. Secara bahasa khafat itu adalah diddul irtifa'. Wa fi istilahin nuhat ibaratun 'anil kasrah allati yuhditsuhal 'amil. Ya. Definisi yang menggunakan bahwa khafat itu adalah ibaratun 'anil kasrah. Ini definisi para ulama yang mengatakan bahwa i'rab itu i'rab lafzi. Ya, al-i'rab lafziyun. Jadi nanti ada perbedaan pendapat ulama. I'rab itu sesuatu yang lafzi atau sesuatu yang maknawi. Apa maksudnya? Ketika kita bilang ya, zahaba Zaidun. Nah, kalau kita bilang i'rab itu sesuatu yang lafzi, maka yang dimaksud dengan i'rab itu ininya. Ini adalah rafa. Dhammah itu adalah rafa. Jadi dia bukan alamat. Ya. Nih, kalau berdasarkan definisi ini,
ibaratun anil kasrah allati yuhdisuhal amir, berarti kalau kita bilang zahabtu ilal masjidi, nih masjidi, berarti yang dinya ini adalah khafat. Kasrah itu adalah khafat, dia bukan alamat. Maka mengi'rab bukan pakai alamat lagi, tapi dia kasrahnya ini adalah khafat, dhammahnya ini adalah rafa. Kalau kita bilang seperti ini, kan dia bilang ibaratun anil kasrah. Khafat itu adalah kasrah. Allati yuhdisul amil, yang dipengaruhi oleh amil, yang dijadikan oleh, yang terjadi karena adanya amil. Ya. Tapi kalau kita bilang i'rab itu bukan dhammah, tapi dhammah ini adalah alamat i'rab. Maka itu i'rab maknawi. Makanya kita bilang i'rab itu adalah taghyirun makhsus. I'rab itu adalah perubahan yang khusus. Ya. Kalau di khafat, perubahannya dari apa? Perubahannya dari fathah kepada jar, kepada apa namanya? Jadi dia ada urutannya. Aslinya para ulama berbeda pendapat. Aslinya kalimat itu sebelum masuk tarkib dia mauquf. Tidak ada alamat. Ya, atau kita kasih tanda sukun. Bukan jazm ya. Mauquf. Makanya baca Zaid tidak boleh baca Zaidun, tapi dibaca Zaid. Ya. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam tarkib, kita masukkan ja'a di sini, dia berubah. Nah, ini kan ada perubahan dari mauquf kepada rafa. Ini namanya taghyirun makhsus. Kita melihat nggak perubahannya? Ya. Tidak kelihatan. Perubahannya tidak kelihatan, tapi ditunjukkan oleh alamat. Alamatnya apa? Dhammah. Ya, makanya nanti bagaimana definisi rafa? Rafa itu adalah taghyirun makhsus. Rafa adalah perubahan yang khusus, alamatuhu ad-dhammah. Tapi dia punya alamat. Kalau kita bilang darabtu Zaidan. Ya. Nah, yang tadi Zaidannya rafa, sekarang berubah menjadi nasab. Berarti ada taghyir. Taghyirun makhsus dari rafa ke nasab, ya. Karena ada taghyirun makhsus. Taghyirnya ini yang dinamakan nasab atau i'rabnya nasab. Ya. Alamatnya apa? Alamatnya fathah. Kalau yang mengatakan bahwa i'rab itu lafzi, di sini i'rab itu adalah fathah itu sendiri. Bisa nggak bedakan antara i'rab lafzi dengan i'rab ma'nawi? Ya. Ya. Nah, di sini Syekh Muhyiddin mendefinisikan khafat dengan definisi para ulama yang mengatakan bahwa i'rab itu adalah sesuatu yang lafzi. Makanya beliau bilang ibaratun anil kasrah. Ya udah, berarti khafat itu adalah kasrah, kasrah itu adalah khafat. Maka dia tidak perlu alamat. Ya. Sedangkan Ibnu Ajurum nanti ketika mendefinisikan i'rab, beliau bilang al-i'rabu taghyiru awakhiril kalim. Nah, berarti beliau menggunakan i'rabnya i'rab yang maknawi. Nah, makanya kalau ingin sesuai dengan mazhab musannif, kita mendefinisikan khafat dengan taghyirun makhsus. Ya, mafhum sampai sini? Hah? Mazhab yang mengatakan bahwa i'rab itu maknawi, sesuatu yang maknawi, maka perlu alamat. Ya. Wa fi istilahin nuhat ibaratun anil kasrah allati yuhdithuhal amil au ma naba anha, atau yang menggantikan kasrah. Ya. Wa dzalika mithlu kasratir ra min bakrin wa amrin fi nahwi qaulika marartu bi bakrin wa qaulika hadza kitabu amrin. Siapa yang bisa nge-i'rab hadza kitabu amrin? Gimana i'rabnya? Terakhir nih, yang bisa nge-i'rab boleh pulang. Sama aja. Hadza, gimana i'rabnya hadza? Isim isyarah, mabniun ala sukun. Hadza itu isim, fi'il atau huruf? Isim. Bukan. Hadza isim atau fi'il atau huruf? Kayaknya huruf, bukan. Hadza isim, fi'il atau huruf? Huruf. Bukan. Isim. Bukan. Fi'il. Bukan. Apa ya? Lafad. Bukan. Lafaz iya. Apa? Hadza itu isim, fi'il atau huruf? Isim. Biasanya sih isim. Isim atau fi'il atau huruf? Isim isyarah. Isim mubham. Isim yang terdiri dari apa? Isim dan terdiri dari
Ha dan za. Ha dan Terdiri dari Hadza, hanya itu Alif tanbih. Zanya isim isyarah. Ya. Berarti kalau gabungan hadzanya, gabungan dari huruf dan isim itu huruf atau isim atau fi'il? Haisu. Isim, fi'il atau huruf? Gabungan dari huruf dan fi'il. Huruf dan ya, dia bukan, makanya dia bukan isim, dia bukan fi'il, dia bukan huruf. Kenapa? Karena dia terdiri dari huruf dan terdiri dari isim. Berarti cara mengi'rabnya gimana? Cara mengi'rabnya ditafsil. Oh. Ya. Ha harfu tanbih. Mabniun al Alal fathi. La mahalla lahu. Za Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Kitab mubtada. Perlu apa namanya? Perlu amilnya nggak? Perlu amilnya nggak? Ambil. Kenapa nggak perlu amil? Karena udah jelas. Karena dia bukan udah jelas. Karena dia mabni. Mabni, Karena nggak dia keluar mabni dari maka aslinya. tidak perlu amil. Ya. Tapi dia fi mahalli raf'in. Ya. Nah, jadi bagaimana cara mengi'rab ha? Ha itu harfu tanbih. Ya. Mabniun ala alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. La ismu isyarah. Mabniun ala Sukun. mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kitabu Khobar. khabar. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamat rafi'ah. Marfu'un Bi mubtada. bil mubtada. Ya. Wa alamatu raf'ihi Adoma al-Zahirah. bi akhirih. Wa huwa mudhaf Mudhof. wa amrin Mudhofun ilaih majrur. majrurun Wa alamat jariyah majrurun Bil idhofah. Bil idhofah. Bil mudhof. majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi kayak gitu ya kalau mi'rab. Jadi ditafsilkan. Dzalika misalnya, dzalika isim fi'il atau huruf? Tidak. Ya, masih. Ya, masuk semuanya. Mana? Kan biasanya kan habis ada itu jadi badal. Apa? Habis ada biasanya jadi badal kalau aku bayar. Tergantung posisinya. Cara dia bedain dia jadi badal atau jadi khobar gimana? Siakul kalamnya. Kalau di sini dia nggak bisa jadi badal, karena dia memerlukan khabar di sini. Ya, dzalikal kitab misalnya, kitab di sana kita nggak jadikan badal, tapi dijadikan khabar. Ya. Apa? Ya. Contoh yang badal. Contoh yang badal, ra'aitu hadzal qalama. Ya. Jelas tu ala hajal kursi. Ya. Hanya atau Panjang. Oh, ala sukun. Benar-benar. Hanya mabniun ala sukun, afwan. Ha karena panjang dia. Haja. Ha. Nggak akan bisa jadi makmul. Nggak perlu makmul. Ya, karena makmul itu yang merubah akhir kalimat dia, sedangkan dia nggak berubah. Kalau mabni nggak perlu mamul ya? Nggak perlu. berarti kalau misalkan Zaidun dia jadi mubtada. Zaidun. Jadi mubtada. Ya. Dia berarti menjadi makmul kan? Jadi makmul. Pilih tidak. Ya. Berarti kalau mabni itu nggak butuh amil. Mabni nggak butuh amil. Karena yang butuh amil itu yang berubah-ubah. Mabni kan nggak berubah. Iya, iya betul. Barat ada pertanyaan lagi? Adilah. Udah basi. Pokoknya target kita setelah tuhfah ini kita paham ma'ani ajrumiyah dan kita disuruh mengi'rab apapun siap.
Ya. Bagaimana caranya supaya siap? Rajin-rajin murajaah. Ya. Kita absen ya. Alfiah Nur Hasna. Sakit ya. Anissa. Atika. Azra Adrina. Afifah. Kira. Sindia. Dara. Fatimah Putri ya. Feby Bila. Vina. Hilda. Hilwiah. Nadia. Nala. Mutmainah. Rahmatul Kamilah. Nurul Huda. Putri Widya. Rifa Rahmah. Salma. Sarah. Fajriyah. Suci. Tiara. Windy. Angela ya? Angel. Azmi. Ammar. Muhammad Sattar. Antum tersembunyi. Sattar. Iya. Amrul. Farhan. Faris. Icin. Walid. Willy. Hidayat. Mufti Farid. Nanda. Rifki. Rifki Hidayatullah. Rija. Rizky. Apa? Belum, Sadi Walutnya ada? Mana orangnya? Alan Sidi, udah sehat ya? Alhamdulillah. Yonggi. Yal Farizi. Hadian, Rifki ya? Rifki juga panggilannya. Bentar. Rifki juga. Rifki, panggilannya Rifki. Dian. Said ada. Saya Bu Sunnah. Hadir semua berarti ya. Sebelum kita tutup ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oh, udah pada mau pulang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma sholli afdhalas sholati ala sayyidil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimat
Ustaz.